dia bilang dia punya penyakit kanker, parah sih dia. Ini melibatkan puluhan korban tentunya. Halo, perkenalkan. Nama saya Sturinta Sundari, NPM 2351080. Saya Delenur Maulana dengan NPM 2351107. Kami mahasiswa dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam. Dalam video ini kami akan membahas dan menganalisis sebuah kasus yang berkaitan dengan kejahatan ekonomi sebagai bagian dari ujian tengah semester pada mata kuliah Kebijakan Pidana dalam Reformasi Hukum Ekonomi. Jadi pada kesempatan ini kami akan membahas sebuah kasus yang sempat viral di media sosial terkait dugaan kejahatan love scam yang dilakukan oleh seorang pria berinisial GP melalui aplikasi kencan online. Banyak kali berarti ya aplikasi kencan online. Iya, sekarang lagi beredar sih aplikasi kencan dating apps gitu ya. Jadi kasus ini mulai ramai diperbincangkan setelah salah satu korban bernama Olivia Clarence membagikan pengalamannya di media sosial. Dalam pengakuannya itu, ia menyebut bahwa dirinya itu mengalami penipuan finansial, manipulasi emosional, hingga ancaman dari pelaku. Jadi menurut informasi yang beredar juga, kasus ini tuh diduga telah terjadi sekitar tahun 2013 hingga sekarang tahun 2026. Udah 13 tahun. Iya, sekitar 13 tahun dan melibatkan puluhan korban tentunya, dengan total kerugian yang telah mencapai itu sekitar 1 miliar lebih. Kasus ini menarik untuk dianalisis karena walaupun awalnya terlihat seperti hubungan personal, namun pada praktiknya terdapat motif keuntungan ekonomi nih yang melalui penipuan sehingga dapat dikaji dalam perspektif kejahatan ekonomi berbasis digital. Kalau dilihat dari pola yang terjadi dalam kasus ini dapat dikategorikan sebagai love scam, yaitu bentuk penipuan yang dilakukan oleh si pelaku dengan membangun hubungan romantis palsu untuk mendapatkan keuntungan finansial dari si korban. Pelaku ini biasanya memanfaatkan aplikasi kencan daring, yaitu salah satunya seperti Tinder, untuk mencari target korban yang akan dia tipu. Dalam kasus ini, pelaku diduga menggunakan beberapa modus, yaitu yang pertama, pelaku membangun kedekatan emosional secara cepat atau yang sering disebut oleh love bombing, yaitu memberikan perhatian berlebihan agar korban merasa percaya dan dia merasa nyaman dengan pelaku ini. Awal gitu ya, Iya, awal dia buat kayak membangun kepercayaan si cewek ini untuk tujuannya memang modus. Betul. Yang kedua nih Del, si pelaku ini menciptakan citra diri yang terlihat meyakinkan, misalnya dengan mengaku memiliki pekerjaan yang baik atau latar belakang keluarga yang mapan. Kalau cewek-cewek dibilang gitu ya dia pasti mau lah kan, kayak dia melihat berarti cowok ini punya masa depan yang bagus. Apalagi kayak kalau dia sampai mau bilang dia mau ngajak cewek ini kan pasti cewek ini senang kan Del. Betul. Dia tuh berarti nipu tentang bukan dirinya aja, termasuk pekerjaannya, keluarganya juga berarti ya. Betul Del. Selanjutnya itu pelaku ini juga mulai meminta bantuan finansial dengan berbagai alasan. Bahkan si pelakunya ini berpura-pura mengalami penyakit serius agar menimbulkan rasa simpati dari si korban. Kau tahu nggak dia bilang apa? Dia punya penyakit apa? Penyakit apa tuh? Dia bilang dia punya penyakit kanker, parah sih dia. Tujuannya itu untuk buat si cewek nih simpati terus kasih duit gitu iya, ya. Betul. Terus Del, selain itu terdapat juga dugaan tindakan sextortion, yaitu pemerasan dengan cara mengancam akan menyebarkan foto atau video pribadi si korban apabila korban ini tidak menuruti permintaan dari si pelaku. Kan parah ya Del. Jadi dia mengalami sextortion juga ya. Manfaatin keadaan gitu jatuhnya kan Del. Memeras si korban ini. Iya si cewek. betul parah dia. Dari pola tersebut terlihat kan bahwa hubungan yang dibangun nih seharusnya hanya menjadi sarana untuk melakukan eksploitasi ekonomi terhadap korban, bukan membangun hubungan untuk kayak bangun masa depan mereka gitu. Itu enggak itu memang motif dia aja. Iya, biar dia modus bisa nipu gitu kan. Jadi Niri, apabila dilihat dari sudut pandang hukum pidana di Indonesia ini, tindakan seperti ini tuh pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan. Nah, untuk tindak pidana penipuan ini ada nggak sih Del diatur di dalam undang-undang nomor berapa gitu? Jadi penipuan ini sendiri tuh diatur dalam kitab undang-undang
hukum pidana pasal 378 yang menjelaskan bahwa seseorang yang menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk memperoleh keuntungan dari orang lain itu dapat dipidana. Kalau dia nih ngelakuinnya tuh secara online itu gimana, Del? Secara online ya? Iya, secara online. Jadi karena perbuatan tersebut itu dilakukan melalui media elektronik, maka perbuatan tersebut juga dapat dikategorikan dan dikaitkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, khususnya yang berkaitan dengan penyebaran informasi, menyesatkan dan merugikan orang lain gitu. Selain itu ya, apabila uang hasil penipuan ini kemudian dipindahkan atau disamarkan melalui berbagai transaksi keuangan, maka hal tersebut juga berpotensi masuk dalam kategori tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Oke. Jadi dalam konteks ini tuh penipuan dapat menjadi tindak pidana asal menghasilkan keuntungan ekonomi ilegal. Nah, nih Del, kalau dilihat dari pandangan perspektif kebijakan pidana, penanganan kasus seperti ini tidak hanya bergantung pada penegakan hukum pidana saja. Memang sih, hukum pidana tetap diperlukan sebagai sarana represif untuk memberikan sanksi kepada pelaku. Namun, di sisi lain nih Del, perlu juga adanya pendekatan pencegahan atau kebijakan non-penal. Misalnya, melalui peningkatan literasi digital masyarakat agar lebih waspada terhadap modus penipuan online. Nah Del, selain itu, platform digital juga memiliki peran penting dalam meningkatkan sistem keamanan dan verifikasi pengguna untuk meminimalisir penyalahgunaan identitas. Itulah Del, kalau kau download sesuatu aplikasi pasti kayak disuruh pakai Face ID gitu kan. Iya, betul. Iya kan, karena dia mau mastiin itu dirimu atau bukan gitu kan. Betul. Takut disalahgunakan aplikasi tersebut. Nah, kasus ini juga merupakan atau menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital telah menciptakan bentuk kejahatan baru yang lebih kompleks dan sering melibatkan banyak korban dalam waktu yang cukup lama. Semakin berkembang dunia ini, semakin banyak juga jenis-jenis kejahatan gitu kan. Nah, hal ini menjadi tantangan bagi seluruh sistem hukum pidana untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman sekarang atau perkembangan lingkungan yang ada di masyarakat ini. Baik, jadi menurut pandangan kami berdua, kebijakan hukum pidana yang saat ini sebenarnya sudah memiliki dasar untuk menjerat pelaku, namun masih terdapat beberapa tantangan dalam praktiknya. Betul. Cuma salah satunya itu adalah kesulitan dalam mengungkap identitas pelaku yang sering menggunakan identitas palsu atau akun digital yang berbeda-beda gitu. Iya betul, apalagi pelaku ini dia nggak cukup butuh satu akun ya, dia pasti punya akun beberapa yang, account, banyak fake gitu. account gitu Yes, ya. fake account. Terus, Oke, jadi selain itu tidak semua korban juga berani melapor nih karena mungkin merasa malu atau takut terhadap ancaman dari pelaku. Yang melapor ini kan Valencia kan, atas nama Valencia. Yeah. Sebenarnya banyak korban-korban lain, Ri. Ada cewek juga, ada cowok juga. Itu mungkin ada total ada puluhan korban, cuman karena Sia ini berani speak up, makanya ada banyak tuh ya. banyak lain yang orang juga coba untuk jujur kepada publik atau berani speak up juga Mungkin- gitu. Kemudian oleh karena itu reformasi kebijakan pidana di bidang ekonomi digital itu perlu diarahkan tidak hanya pada aspek penindakan, tetapi juga pada upaya perlindungan korban dan pencegahan kejahatan. Demikian hukum pidana dapat berfungsi secara lebih efektif dalam menghadapi perkembangan kejahatan ekonomi di era digital ini. Dari tadi yang sudah kita bahas seluruhnya itu, kita dapat menyimpulkan bahwa kasus love scam, penipuan berbasis hubungan emosional dapat berkembang menjadi kejahatan ekonomi digital yang menimbulkan kerugian finansial yang signifikan. Nah, oleh karena itu, kebijakan pidana dalam reformasi hukum ekonomi perlu mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan pola kejahatan baru yang semakin kompleks. Nah, dengan pendekatan hukum yang lebih adaptif dan komprehensif, diharapkan perlindungan hukum terhadap masyarakat dapat semakin efektif di masa yang mendatang. Oh ya Niri, kira-kira kamu tahu nggak berapa total kerugian korban-korban? Berapa tuh, Del? Jadi untuk Olivia ini sendiri, dia itu telah
dirugikan ya. Dirugikan sekitar 200 jutaan kurang lebih segitu. Kalau total untuk korban-korban lainnya itu sekitar 1,3 miliar rupiah. Dan gongnya katanya korbannya itu bukan perempuan aja ya, Dam? Iya betul, Wah, kebetulan. berarti ada laki-laki juga Iya, ya di dalam betul. sini. Dari sini kita banyak belajar ya guys. Jangan gampang percaya sama orang, apalagi sama laki-laki. Karena ya kayak gini hasilnya diri kita juga yang rugi gitu Iya kan. betul, jangan terlalu cepat percaya, Iya. apalagi ya mungkin butuh waktu untuk lebih mengenal Iya. lagi. Kalau misalnya ini kejadian juga, kita harus cepet-cepet nih melaporkan kepada pihak berwajib ya. Iya. Kalau kita udah ngerasa kita kena tipu nih, Betul. kita harus cepet-cepet lapor guys. Iya. Dan juga jangan lupa simpan bukti-bukti semuanya. Segitu saja yang kita bisa jelaskan pada video ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.